Setelah beberapa hari tak pulang, akhirnya sore ini Santi memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Baru juga masuk, langkah Santi terhenti ketika saat mendengar suara sang ayah yang menggelegar dengan mata yang menatapnya dengan tajam. "Kamu dari mana saja?" tanya sangat ayah dengan suara yang keras. "Aku mau jadi gadis liar kamu, ha?" bentak ayah Suryo. Lagi yang kini memotong perkataan Santi yang tadi hendak menjawab. "Semakin hari kamu itu semakin kelewatan. Kayak anak yang tak diajari etika juga tak memiliki attitude," sambungnya. "Mau bikin malu nama keluarga kita kamu," imbuhnya. "Maaf kalau Santi nggak bilang atau nggak izin kalau nggak pulang. Tapi semua yang telah terjadi belakangan ini membuat Santi butuh waktu untuk sendiri ya," sahut Santi berusaha setenang mungkin. "Yang terjadi belakangan ini, kamu kok seolah-olah jadi orang yang paling terluka ya Santi," kata Ibu Romi yang ikut bicara dengan tujuan ingin semakin memperkeruh suasana. "Iya, memang aku kan yang paling terluka di sini, Bu," sahut Santi. "Aku dikhianati dua orang sekaligus, saudara tiri dan calon suamiku," sambungnya dengan mata yang menatap ke arah di mana Rini berada. "Stop, Santi. Berhenti menyalahkan orang lain untuk menutupi kebusukanmu sendiri," kata sang ayah. "Santi, Santi, harusnya kamu berterima kasih sama Rini karena dia mau mengorbankan dirinya dengan mau menikah sama Rifan agar keluarga kita nggak menanggung malu," kata Ibu Romi. "Keluarga Rifan kesini dan berniat untuk memutuskan hubungan, dan kalau itu terjadi kamu pasti tahu bagaimana malunya keluarga ini, bukan? Sekarang semua orang sudah tahu kalau keluarga kita akan menggelar pesta pernikahan," ceritanya. "Untung saja orang-orang tahunya cuma salah satu putri sulung yang akan menikah," imbuhnya. "Dan Rini, dia mau menjadi istri Rifan agar keluarga mereka tak membatalkan hubungan ini," sambung ayah Suryo. "Seharusnya kamu berterima kasih sama dia," imbuhnya. "Berterima kasih," kata Santi dengan satu alisnya yang terangkat ke atas. "Tidak akan pernah," sambungnya. "Tapi aku akan ucapkan selamat. Selamat karena telah berhasil merebut Rifan dari aku. Semoga saja kamu tak akan merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Karena hukum karma itu berlaku. Apa yang kamu tabur, maka itulah yang akan kamu tuai," kata Santi pada Rini. "Santi," bentak ayah Surya. "Santi, sampai kapan kamu gak suka sama Rini dan ibu? Sudah cukup, jangan kamu fitnah Rini lagi," kata Ibu Romi yang bersikap sok sedih. "Kalau cuma akan terus menimbulkan kesalahpahaman, lebih baik batalkan saja pernikahannya. Kita tanggung malu sama-sama," lanjutnya. "Santi, kamu benar-benar keterlaluan," kata ayah Suryo. "Bukan Santi yang keterlaluannya, tapi mereka," teriak Santi. "Mereka," plak. Belum sempat Santi menyelesaikan perkataannya, namun satu tamparan kembali didapatkan dari tangan sang ayah. Sudah 3 kali ayah tega tampar Santi, dan semua itu hanya demi mereka, kata Santi. "Minta maaf sama ibu dan Rini," kata ayah Suryo dengan penuh penekanan seolah tak mau terbantahkan. "Enggak, Santi, enggak salah, jadi buat apa Santi minta maaf?" jawab Santi. "Jadi kamu enggak mau minta maaf?" tanya ayah Suryo lagi. "Enggak," jawab Santi dengan tegas yang semakin menyulut amarah ayahnya. "Baik, silakan angkat kaki dari sini sampai kamu menyadari kesalahan apa yang kamu lakukan," kata ayah Suryo yang sudah teramat sangat geram. Ayah mengusir Santi. Tanya Santi yang masih tak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. "Iya," jawab ayah Suryo. "Aku gak nyangka ayah tega ngusir aku dari rumahku sendiri.
kata Santi dengan menggelengkan kepalanya. Setelah itu Santi langsung berlari ke arah di mana kamarnya berada. Matanya terasa panas. Dadanya pun sudah teramat sesak menahan tangis sedari tadi. Dia berusaha agar air matanya tak tumpah saat berhadapan dengan ketiga orang tadi. Menangis sambil memasukkan pakaian dan barang berharga miliknya. Tak lupa pula bingkai foto yang berisikan gambar sang ibunda. Semua Santi masukkan ke dalam koper miliknya. Non, Liri Bi Ijah dengan tatapan sendu memasuki kamar Santi. Bi, sahut Santi. Jangan pergi Non, kata Bi Ijah. Enggak Bi, Santi harus tetap pergi, sahut Santi. Non harus janji, baik-baik di luar sana ya Non. Pesan Bi Ijah yang diangguki oleh Santi. Kedua wanita beda generasi itu pun kemudian saling berpelukan. Santi pergi ya Bi, pamit Santi. Begitu sampai di ruang tamu, Santi masih melihat ayah, ibu, dan saudara tirinya di sana. Seperti memang sedang menunggu kepergiannya. Sesuai kata ayah, Santi akan pergi. Kata Santi, jaga diri dan jaga kesehatan ayah. Sambungannya meskipun sama sekali tak mendapatkan respon. Kemudian Santi melangkah kembali yang kali ini ke arah di mana ibu dan saudara tirinya berada. Aku akan pergi sekarang, tapi ingat, aku akan kembali, kata Santi dengan sarkas. Karena ini adalah rumahku, rumah meninggal ibuku, dan hanya aku yang berhak ibunya. Setelah mengatakan itu, Santi benar-benar keluar dari rumah. Rumah yang menyimpan semua kenangan manisnya bersama kedua orang tuanya, terutama sang bunda. Rumah yang dulunya adalah tempat ternyaman namun kini sebaliknya. Rumah yang dulunya bagaikan surga yang kini bagai neraka. Santi melajukan mobilnya dengan perlahan dengan urayan air mata menemani perjalanannya. Tujuan Santi saat ini adalah toko miliknya. Beruntung Santi membuat kamar pribadi di kantornya yang ada di lantai atas. Jadi bisa sementara dia gunakan. Namun sayang lagi-lagi nasib sial melampirinya. Mobilnya tiba-tiba saja berhenti dan tidak bisa kembali. Cek, ini apa lagi? Kata Santi. Setelah berkali-kali dicoba untuk di starter, namun hasilnya nihil. Akhirnya Santi memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Apa ini yang rusak? Kata Santi begitu kap mobil terbuka. Melihat mesin dengan banyaknya kabel di sana membuat Santi semakin pusing. Ditambah lagi dengan rintik-rintik hujan yang mulai turun. Di sisi lain, Mama Lira yang baru saja pulang dari arisan sengaja melihat Santi di jalan. Hati-hati Pak, hujannya makin deras, kata Mama Lira pada sang supir. Setelah itu Mama Lira memutuskan untuk melihat keluar jendela. Namun tiba-tiba ada yang begitu menyita perhatiannya. Santi, itu bukannya Santi, gumam Mama Lira. Apa Nyonya? Tanya Pak supir yang tak begitu jelas mendengar perkataan sang majikan. Pak, stop Pak. Perintah Mama Lira sehingga sang supir pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Untung saja kendaraan tidak terlalu ramai dan mereka bukan di jalan utama. Kalau tidak, pasti mereka akan dapat umpatan dari pengendara lain. Setelah apa yang terjadi di guramannya, disinilah Santi saat ini. Mam, sebenarnya ada apa? Tanya Calvin saat baru masuk ke dalam rumah kedua orang tuanya. Mamanya menelpon dirinya dengan suara yang panik dan memintanya untuk segera datang tanpa menunggu jawaban apa yang diberikan sang putra. Langsung saja sambungan ponselnya dimatikan begitu saja. Hal itu tentu saja membuat Calvin merasa penasaran sekaligus ikut panik dengan menerka-nerka. Sebenarnya ada kejadian apa di kediaman orang tuanya. Calvin sampai membatalkan meeting loh. Ini, sambung Calvin. Santi Calvin, kata Mama Lira yang membuat Calvin mengeritkan dahinya. Dalam benaknya saat ini berputar pertanyaan. Kenapa mamanya itu malah menyinggung Mama Santi? Kekasih pura-puranya.
Apakah mamanya itu sudah mengetahui yang sebenarnya? Tapi mana mungkin, karena kesepakatan tentang hubungannya dengan Santi tak ada yang mengetahui, kecuali antara dia atau Santi ada yang membocorkannya. Calvin, kok kamu malah bengong sih? Sentak Mama Lira yang melihat putranya itu malah seperti orang melamun. Maaf, Mam, ucap Calvin. Santi kenapa, Mam? Tanya Calvin. Santi pingsan, Calvin, jawab Mama Lira. Hah? Beo Calvin. Iya, Santi pingsan. Tadi Mama dari arisan. Lihat Santi hujan-hujanan di jalan. Kayaknya mobilnya mogok begitu mau parkir. Sapri samperin tiba-tiba Santi pingsan. Cerita Mama Lira, tapi matanya kelihatan bengkak banget. Calvin, kayaknya habis nangis lama. Sambungnya yang memberitahu bagaimana keadaan Santi. Kalian ada masalah, Calvin? Kamu yang buat Santi nangis, tanya Mama Lira beruntung. Mama kok nuduh Calvin? Sahut Calvin yang merasa tak terima karena memang sejak pulang semalaman dari rumah ini, Calvin dan Santi belum berhubungan kembali, mau ketemu langsung ataupun via telepon dan chat. Calvin gak tahu apa-apa, Mam, sambungnya. Nyonya, ada dokter Naya, kata seorang ART yang menghampiri Mama Lira. Juga Calvin. Dan ada juga Papa Delro di sana plus Reta yang memang semalaman menginap di sana bersama suaminya. Suruh masuk, Bib, sahut Mama Lira. Selamat sore, sapa dokter Naya. Sore, Dok. Mari, Dok, saya antar ke kamar untuk memeriksa seseorang, kata Mama Lira yang langsung mengajak dokter Naya ke kamar di mana Santi berada. Dokter Naya pun langsung memeriksa keadaan Santi yang tergeletak di RANJA dalam keadaan masih belum sadarkan diri. Bagaimana, Dok? Tanya Mama Lira yang merasa tidak sabar begitu melihat dokter selesai memeriksa. Kalau boleh tahu, ini siapa, Nyonya? Tanyanya yang merasa penasaran dengan sosok Santi. Dokter Naya adalah dokter pribadi keluarga Adero yang khusus menangani kalau para wanita keluarga itu ada yang sakit. Sekedar informasi, ada 2 dokter keluarga yang menangani keluarga mereka. Dokter Naya dan dokter Ardi yang khusus didatangkan kalau yang sakit para pria. Oh, itu calon menantu keluarga ini, Dok. Kekasih dari Calvin, jawab Mama Lira. Jadi bagaimana keadaannya? Tanya Mama Lira lagi. Sepertinya Nona terlihat seperti sedang dalam keadaan stres atau tertekan, dan sepertinya beliau juga belum makan, Nyonya. Ditambah lagi TBH-nya juga sedikit demam, papar dokter Naya. Tadi dia sempat kehujanan, Dok. Apa itu yang menyebabkan dia demam? Tanya Mama Lira kembali. Sepertinya iya, Nyonya, jawab dokter Naya. Ini ada resep obat sekaligus multivitamin yang bisa ditebus di apotek, sambungnya sambil memerahkan secari kertas yang bertuliskan resep obat. Begitu dokter Naya pulang, tanpa membuang waktu, Mama Lira langsung meminta Pak Sapri untuk ke apotek menebus obat untuk Santi. Wah, pada ngumpul ini ada apa? Tanya Daniel yang baru pulang dari kerja. Mama nemuin Kak Santi pingsan di jalan, jawab sang istri, Reta. Dokter Naya baru saja pulang. Sambungnya lagi, wah parah loh, Kak. Bikin anak orang pingsan, kata Daniel pada kakaknya. Maksudnya sedikit bercanda agar tak begitu tegang. Malah dapat pelototan dari mata tajam Calvin. Daniel, tegur Mama Lira. Sorry, Mam, bercanda, kata Daniel. Mereka semua menunggu di kamar sampai Santi sadarkan diri. Mereka benar-benar peduli dengan wanita yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Keluh Santi dan sedikit meringis ketika merasakan kepalanya begitu pusing. Mau membuka mata saja rasanya begitu sangat berat sekali. Sang, nak, kata Mama Lira yang langsung mendekat ke arah Santi. Begitu pula Calvin dan yang lainnya.
Entah kenapa melihat kondisi Santi yang seperti ini membuat hati Calvin terasa sakit. Tanpa buang waktu, Calvin meraih sebelah tangan Santi dan menggenggamnya. Aku di mana? Saat Santi baru membuka mata, walau belum sepenuhnya. Kamu ada di rumah kami, nak, kata Mama Lira. Tante, Calvin, liris Santi saat melihat sosok wanita parubaya yang sedikit membungkuk dengan tangan terulur mengelus surai kepala Santi. Santi juga menjatuhkan pandangannya pada orang yang duduk sambil menggenggam tangannya. Iya, ini kami, sahut Mama Lira dengan suara yang lembut. Kenapa bisa seperti ini? Tanya Calvin. Aku, Santi yang sedetik kemudian air matanya malah meleleh begitu saja. Sudah, nanti aja ceritanya, kata Mama Lira yang seperti merasakan akan kesedihan yang Santi rasakan. Sekarang kamu makan dulu ya, dan minum obatnya, sambung Mama Lira. Mam, ayo kita bersih-bersih dulu. Ajak Papa Delro, kamu juga Nia, katanya lagi. Mereka pun semua akhirnya keluar dari kamar menyisakan Calvin juga Santi. Papa Delro cuma ingin memberikan waktu untuk mereka berdua. Siapa tahu kalau hanya berdua, Santi mau menceritakan apa yang dia alami. Makan dulu ya, aku suapin, kata Calvin sambil mengambil semangkuk bubur yang sudah berada di nakas. Dengan telaten pria itu menyuapi Santi hingga bubur habis, hampir separuh. Padahal biasanya mana pria itu peduli dengan orang lain sampai segininya. Nggak mau cerita sama aku, tanya Calvin begitu Santi menelan obatnya. Aku ini kekasih kamu loh. Ya walau dalam konteks, kata Calvin yang tak melanjutkan kalimatnya. Kalau kamu diam dan tak cerita, bagaimana aku bisa tahu masalah kamu? Apa kamu gak ingin membalas orang-orang yang sudah bikin kamu kayak gini? Kata Calvin lagi. Calvin, aku lirik Santi yang kembali menangis. Rasanya hatinya terasa sangat sakit bila mengingat apa yang terjadi tadi. Siapa yang melakukan ini? Tanya Calvin dengan tangan menyentuh pipi Santi yang masih terlihat memerah, meskipun sudah sedikit samar. Siapa yang menamparmu? Tanyanya lagi. Ayah, jawab Santi dengan lirih dan kepala yang tertunduk. Kenapa? Tanya Calvin yang ingin tahu lebih banyak lagi. Aku, Hicks. Aku diusir dari rumah Calvin. Hicks, kata Santi. Calvin langsung merengkuh, tebeh ringkih itu dalam pelukannya. It's okay, ada aku, bisik Calvin dengan salah satu tangan yang mengelus punggung Santi agar gadis itu sedikit lebih tenang.